الإسلام إماما وبمحمد محمديا رسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, saya rasa ini sudah ada 62 partisipan ya. Kita mulai saja, saya mau share screen ya. Untuk pertama, oke ya. Jadi untuk yang pertama kita tentang PCR dulu ya. Sebelum ini sudah ada 2 event ya. Satunya adalah sosialisasi tentang vaksinasi COVID ya. Tapi sebelumnya pembekalan dokter muda dulu tentang pemeriksaan PCR ya. Ini saya share. Oke, sebentar ya. Buat Zoom. Ya. Jadi kalian mungkin walaupun COVID alhamdulillah terakhir-terakhir ini mulai menurun ya, trennya kelihatannya, tapi kita nggak tahu apa ini benar-benar menurun atau karena tracingnya yang tidak sebanyak dulu ya. Tapi kalau berpikir positifnya ya kita doakan bersama, memang betul ya ada penurunan ya, bukan karena tracingnya turun ya. Baik, kita kenali sedikit tentang beberapa metode pemeriksaan COVID-19 karena nanti sebagai dokter muda mungkin paling tidak dalam setahun ke belakang ini diprediksi ya waktu itu dianukan masih adalah COVID walaupun sudah mulai menurun ya, tapi paling tidak kalian bisa tahu ya. Mungkin juga sudah banyak mendapat informasi dari berbagai media ya, tapi nggak ada salahnya kita refresh aja ya. Oke. Jadi COVID-19 seperti kita tahu bersama, ini pertama sekali kita tahu pada saat Desember 2019 ya, dan akhirnya sekarang menjadi pandemik ya di seluruh ada banyak negara di dunia ya. Untuk lihat kalau update yang sekarang ya, ternyata total kasus kalau COVID-19 di Indonesia itu sampai tanggal 25 Maret kemarin kita akhirnya berada pada titik 1,48 juta kasus ya, dan kematian itu sebanyak 39.983 kematian ya. Ya, sayang sekali ya, tapi ya begitulah adanya ya. Jadi virus COVID-19 ini yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 ya, ini dia merupakan satu single stranded RNA ya, berbentuk sferis dengan protein utamanya itu ada 4 ya. Di sini ada S atau spike ya, yang ini yang tonjolan-tonjolan ini. Kemudian ada membran ya, kemudian envelope pembungkusnya ya, kemudian nukleokapsid di dalamnya. Nah, karena ini sangat menular, maka kita selalu ya diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Sampai saat ini pun kita tetap, walaupun sudah ada vaksinasi, tetap harus menjalankan prokes ini ya. Oke. Cara penularan, mungkin kalian juga sudah banyak terinform ya. Jadi ada langsung dan tidak langsung ya. Langsung bisa dari droplet ya. Jadi percikan langsung ini jarak 1-2 meter dari orang yang mungkin batuk atau bersin tanpa ditutup ya. Kalau tidak langsung, dropletnya ini tumpah di permukaan benda-benda yang mungkin kita bisa sentuh ya dengan tangan kita tanpa sengaja, kita lupa cuci tangan dan lain sebagainya, kita menyentuh ya wajah ya, mata, hidung, mulut di situ, nah, itu berpotensi ya masuk ya. Nah, itu sebabnya kenapa himbauan 3M itu ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun ya, itu selalu diminta, didengungkan ya, supaya kita tetap waspada di situ. Dan juga himbauan lain adalah gunakan barang secara pribadi, tidak pinjam-pinjaman gitu ya, misalnya mukena atau apa saja dah, itu sebaiknya sendiri ya, supaya menghindari ini tadi, kalau ada yang tumpah atau dia ada di sekitar benda-benda tersebut ya, itu bisa tertular ya lewat itu.
Nah, gejala COVID sendiri ya dengan masa inkubasi kurang lebih 2 sampai 14 hari ya, rata-rata mediannya itu 4 sampai 5 hari. Antara lain adalah ya bisa nyeri kepala, nyeri otot, ya, gangguan penciuman yang kita sangat familiar dengan istilah anosmia ya. Kemudian penurunan pengecapan, nyeri tenggorok, batuk ya, dan juga sesak ya. Ada juga gejalanya mual, muntah, nyeri perut ya. Nah, ini bisa terjadi ya karena virus SARS-CoV ini bisa reseptornya itu ada di mana-mana ya, nggak cuma di paru saja ya. Masuk melalui reseptor ACE2 ya, angiotensin converting enzyme 2. Nah, karena dia ada di mana-mana reseptornya, jadi kalau pada gejala organ lain itu misalnya di otak bisa menimbulkan stroke, ya, kejang, inflamasi otak, mata bisa konjungtivitis, ya, seperti itu tadi ya. Untuk gambaran klinisnya sendiri, jadi ada ringan, sedang, tanpa gejala, berat, dan kritis ya. Jadi yang paling sering kalau pada anak-anak muda ini OTG istilahnya dulu ya, tanpa gejala. Sebenarnya ada virusnya, tapi karena asimptomatik, jadi terasa tidak sakit. Padahal berpotensi menularkan karena virusnya ada. Jadi kita yang muda-muda ini mungkin daya tahan tubuh kuat, ya, sehingga terlihat tidak sakit, padahal sebenarnya sakit. Ya, oke. Nah, prinsip dasar dari diagnosis dokter ya tentu ya tetap ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang ya. Jadi anamnesis biasanya kita menggali informasi ya, ini subjektif ya, orangnya ditanya apa keluhannya ya, apakah ada riwayat kontak dengan pasien yang dicurigai menderita COVID atau memang dia udah tahu, memang ada di sekitar atau saudaranya atau ibunya, bapaknya atau apa ya, nah, dilihat. Kemudian kita pemeriksaan fisik itu kita juga melihat ya secara objektif apa-apa yang kita temukan. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri, selain laboratorium beberapa parameter standar ya bisa kita periksakan darah lengkap ya. Di sini ada ALC ya, absolute lymphocyte count, kemudian NLR, neutrophil lymphocyte ratio ya, bisa juga marker inflamasi CRP ya. Kemudian ada D-dimer, LDH ya, analisis gas darah, pasien sesak, mau dilihat ya elektrolit dan lain-lain. Selain itu penunjang dari radiologi ya, kita sering memintakan foto toraks pada pasien ya, apakah ada tanda-tanda pneumonia di situ ya, atau juga CT scan toraks, ini lebih jelas lagi dengan CT scan ya, nanti gambaran apakah ada sudah ground glass appearance ya. Ya, selain itu untuk diagnostik ini yang khusus COVID-19 ini kita ada tentu saja PCR ya, PCR ya, kemudian tes cepat molekuler dan juga serologi ya. Sekarang sudah dulu mulai dari antibody, rapid antibody, sekarang jadi rapid tes antigen atau yang familiar kalian kenal dengan swab antigen ya, CR, nah itu. Ya, di situ tapi para ahli ya sudah membuat skor peringatan dini ini ya. Jadi ditanyakan beberapa parameter, apakah ada tanda-tanda pneumonia contohnya. Kalau ada, nilainya 5 skornya. Kemudian ada riwayat kontak enggak dengan pasien terkonfirm COVID. Jika iya, 5 skornya. Apakah pasien demam? Jika iya, 3 ya. Umur lebih dari 44 tahun. Ya. Apakah jenis kelamin laki-laki? Ada demam enggak? Nah, gitu-gitu semua ada skornya. Jadi jika skor ini sama atau di atas 10, maka pasien dicurigai COVID-19. Nah, jadi contoh yang sebelah kanan ini pasien panas, sesak nafas, batuk, riwayat kontak COVID positif. Nah, di total skornya jadi 10 ya, sangat mungkin menderita COVID. Oke. Dan ini Kemenkes revisi 5 terbaru ya, istilah OTG, istilah ODP, ya, PDP sekarang diganti ya menjadi ini. Mungkin kalian juga sudah terinformasi ya. Sekarang istilahnya hanya suspek, probable, kontak erat, dan terkonfirmasi ya. Jadi suspek ini
individu dengan ISPA ya, dari perjalanan ke daerah transmisi lokal ya, atau dia ada gejala ISPA dan riwayat kontak dengan orang yang confirm COVID ya. Kemudian orang dengan ISPA berat ya, ada pneumonia berat tapi nggak tahu penyebabnya juga digolongkan sebagai suspek ya. Sementara probable ya, ini kasus suspek tadi dengan ISPA berat ya, ada mungkin juga ada ARDS, acute respiratory disease syndrome ini ya, atau orang yang meninggal dengan gambaran klinis sesuai COVID-19 dan waktu itu tidak ada hasil pemeriksaan PCR dengan alasan apapun. Jadi ini dianggap probable. Sementara terkonfirmasi jika pasien baik dengan gejala atau tanpa gejala hasil pemeriksaan PCR-nya positif. Itu confirm berarti. Sementara kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus yang terkonfirm COVID-19. Nah, kita langsung masuk ke lab ya. Jadi salah satu pemeriksaan metode COVID-19 awal-awal dulu ya, langsung antibodi ya waktu itu ya, yang didatangkan pemerintah di drop, dikasih ke berbagai rumah sakit ya, termasuk rumah sakit swasta juga ada mendapat jatahnya ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat dengan mendeteksi antibodi ya. Nah, deteksi antibodi ini bisa secara rapid test menggunakan metode ICT, immunochromatography test, atau memakai metode ELISA ataupun CLIA ya. Kemudian bisa dideteksi dengan antigennya yang didetek ya. Nah, ini ada rapid test pakai ICT yang sekarang lebih karena ini setelah antibodi baru didatangkan antigennya. Kemudian mendeteksi RNA-nya. Ini kita pakai PCR metodenya ataupun tes cepat molekuler PCR lainnya ya. Kemudian isolasi virus. Kultur virus ini sebenarnya harusnya ini yang definitif, tapi karena ini sulit dilakukan, memerlukan laboratorium khusus ya, BSL-3, jadi ini gold standarnya sekarang adalah PCR. Ya, ya ini prinsip-prinsip menggunakan rapid test ya. Nah, ini langkah awal screening ya, apa? Jadi dia apakah orang pernah terpapar atau sedang terinfeksi virus COVID-19 ya. Terutama IgM dan IgG ya. Nah, ini tubuh kita akan memproduksi immunoglobulin M dan G ini ya setelah terpapar virus corona ya atau SARS-CoV-2. Ya, ini tes ini memang lebih mudah dilakukan ya, cepat ya dibanding PCR. Tentu ini lebih cepat karena nggak memerlukan laboratorium khusus ya, tidak perlu BSL level 2. Ya, ini caranya mungkin kalau kalian dulu udah pernah praktikum ya hampir-hampir mirip ya. Ada sampel, kemudian dikasih buffernya, ya, kemudian baca reaksinya ya pakai antigen antibody. Kemudian spesimennya apa? Bisa darah utuh ya, ataupun menggunakan darah dengan antikoagulan ya, baik EDTA, heparin ataupun citrates ya. Kemudian serum yang diambil atau plasma ya, darah kapiler juga bisa, jadi langsung ditusuk jari. Nah, tapi untuk laboratorium biasanya kita lebih baik mengambil spesimen serum ya untuk ini. Tapi tetap harus waspada karena pada saat melakukan ya proses sentrifugasi ataupun ini kita bisa itu tadi ya, kalau menempel ke permukaan terus kita nggak tahu virusnya masih ada, ataupun pada saat sentrifugasi itu bisa terjadikan percikan ya, aerosol itu membahayakan, makanya kita tetap memakai APD ya. Ya, ini mengambil spesimen ya, bisa pakai darah vena tadi atau langsung yang di sini ya. Biasanya kalau screening yang di massal itu kalau untuk menunggu terbentuk serum lama, jadi dipakai yang cara ini. Tapi tetap kita hati-hati ya. Saat pengambilan dan pengerjaan spesimen harus menggunakan APD. Ya, ini hasilnya ya. Bisa IgM reaktif, IgG-nya non reaktif ya.
atau IgM non reaktif, IgG yang reaktif, atau dua-duanya reaktif ya. Nah, dimanapun kesimpulan ini tetap interpretasinya bahwa anti-SARS-CoV-2-nya reaktif ya, dan ini tetap dikonfirm dengan pemeriksaan RT-PCR ya. Kemudian kalau non reaktif ya, itu kenapa? Ya, itu tidak hasilnya non reaktif kalau pakai deteksi antibodi ini. Tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi, tidak terinfeksi SARS-CoV-2 ya, jadi masih berisiko menularkan ke orang lain. Jangan cepat-cepat senang kalau deteksi antibodinya negatif ya. Jadi hasil itu bisa aja terjadi karena pertama memang betul-betul orangnya nggak terinfeksi ya, atau pada saat diperiksa sedang dalam masa periode jendela ya, jadi terinfeksi tapi antibodi belum terbentuk karena pembentukan antibodi ini memerlukan waktu ya. Atau hasil non reaktif bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang imunokompromis. Jadi memang untuk antibodinya dia agak berkurang ya. Atau bisa juga terjadi karena kadar antibodi masih di bawah level deteksi. Ya. Jadi tetaplah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Mencuci tangan, mendapat batuk, pakai masker, ya, dan menjaga jarak itu tadi. Ya, ini beberapa contoh ya. Jadi kalau di laboratorium kalian mungkin sudah pernah juga melewati praktikum PK ya. Jadi kita harus ada kontrolnya, harus ada muncul garis di bagian kontrol ya. Kalau tidak muncul maka hasil tersebut dianggap tidak valid sehingga perlu diulang ya. Ya, nanti kalau perjalanan ya, ini tadi ya nanti periode jendela di sini jadi bisa nggak kelihatan ya. Jadi dari 0 paling cepat terbentuk itu ya 7 hari itu pun nggak semua bisa seperti itu ya. Nah, ini yang kalau ini bisa dilihat dari sini gambarannya ya. Yang IgM antibody sini yang warna hijau, yang merah ini IgG ya. Jadi hari 7 sampai 14, jadi lama. Jadi kalau misalnya didetek pada awal sini belum terbentuk antibody, maka hasilnya bisa non reaktif ya. Tapi belum tentu betul-betul itu mencerminkan tidak terinfeksi ya. Oke. Ya. Sementara untuk antigen yang sekarang sudah dipakai ya. Ini juga cepat pengerjaannya, ini diambil sebagai fase akut ya, dia di awal-awal gitu ya. Kalau antibody agak-agak 5-7 hari setelah gejala, onset gejala, kalau ini di awal ya. Jadi sebagai alternatif dari RT-PCR ya. Kemenkes sudah mengeluarkan pengumuman ya. Jadi untuk rumah sakit tertentu yang tidak ada fasilitas PCR boleh menggunakan swab antigen ini sebagai diagnosis ya. Tapi kalau ada PCR ya tetap gold standarnya PCR. Ya, yang ini bedanya sampelnya kalau swab antigen, ya rapid test antigen maupun rapid test antibody itu bedanya di sampelnya ya. Kalau antigen kita pakai sampelnya swab di nasofaring ya ataupun orofaring hampir sama dengan spesimennya PCR ya. Ya, bisa juga dari ini contoh-contohnya. Mungkin kalian udah pernah melakukan tes swab antigen ini ya. Ini cara kerjanya. Jadi langsung dikerjakan. Kalau PCR kita menaruh ke VTM, VTM-nya baru dibawa ke lab BSL2 baru dikerjakan memakai PCR. Kalau antigen ini diambil swab langsung dimasukkan ke buffernya kitnya itu ya, diputar terus di peras-peras gitu ya, ini nanti baru diteteskan ke device-nya ini, kasetnya ini ya, berapa tetes langsung nanti nampak hasilnya ya dalam waktu 20-30 menit tergantung insert kitnya ya. Ya, kemudian beralih ke pemeriksaan PCR ya. Jadi pemeriksaan PCR ini sesuai keputusannya PMK nomor 234
ya harus ada persyaratan gedungnya, biosafety level 2 ya, punya biosafety cabinet ya, terus peralatannya apa aja, SDM-nya harus terlatih ya, harus ada praktek biosafety dan biosecurity di situ, dan ada menjalankan good laboratory practice ya. Ini gedungnya harus seperti ini ya, punya ruangan untuk penyimpanan dan penyimpanan sampel, penanganan limbah infeksius ya, memiliki instalasi pengolah air ya. Ini ada CCTV-nya ya. Laboratoriumnya terpisah ya. Ada ruang infeksius dan infeksius, pintunya harus diakses ya, atau aksesnya terbatas ini ya. Kemudian ada aliran udara ya, dengan filter udara ya. Ya, ini beberapa persyaratan ya, kita lewati aja ya. Juga ini masih persyaratan gedung. Nah, perusahaan safety cabinet ini minimal kelas 2A ya. Ya, ini ada cara-cara ditaruh di mana, nggak boleh di depan aliran udara gitu-gitu ya. Nggak boleh di banyak orang lalu lalang di situ ya. Punya SOP untuk operasional ya dan pemeliharaannya. Ya, peralatan ini semua harus punya ini ya. Ada autoclave, ada refrigerator untuk regen, ada deep freezer untuk penyimpanan spesimen. Nah, ini semua yang diperlukan. SDM-nya juga ya, harus ada tenaga dokter ahli patologi klinik ya, ataupun dokter spesialis mikrobiokinik atau dokter umum yang udah terlatih ya. Tenaga analisnya juga ini dilatih juga ya. Ya, sudah dilatih bagaimana melakukan pemeriksaan PCR ya. Ya, ini ya punya biosafety officer, safety officer ya. Jadi karena ini sangat riskan ya, bekerja dengan material genetik dari virus ya, jadi harus ada peralatan keselamatan juga ya. Harus ada sarana pengolahan limbah infeksius ya, jadi habis pakai atau kerja semua, misalnya baju APD-nya, hazmatnya itu di autoclave baru dibawa ke limbah infeksius itu. Ya, biosecurity ya, untuk menjamin keamanan data, informasi, pengembangan spesimen ya. Ini semua ada ya, makanya ada CCTV-nya, ada tempat penyimpanan spesimen yang terkunci ya. Ya, ini semuanya good laboratory practice, jadi ada standar operasional prosedur ya, melakukan pemantapan mutu internal. Jadi kita melakukan pemeriksaan PCR itu yang sudah kita periksa itu kita kirim ke Litbangkes, spesimennya diuji lagi di sana. Jadi untuk kualitas apakah yang kita lakukan bagaimana pemantapan mutu eksternalnya ya, itu kita berkala itu ya, mengirimkan sampel yang sudah kita periksa, kita mendapatkan hasilnya bagaimana, nanti diuji di Jakarta seperti itu. Ya, ini PCR secara umum ya, tadi sudah saya sampaikan merupakan gold standar diagnosis sampai saat ini ya. Jadi yang kita deteksi adalah virus RNA-nya. Nah, ini prinsipnya menggandakan gen targetnya ya secara in vitro ya. Ya, gen target itu digandakan supaya lebih mudah terdeteksi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada first cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle. Jadi diamplifikasi terus sampai bisa kedetek. Oh, ternyata ada material genetik, berarti PCR positif begitu. Ya, gen targetnya apa? Ya tadi kalian sudah tahu ya, jenis ada 4 protein utama ya. Jadi gen targetnya itu ya ini diantaranya ya, RDRP ya, RNA dependent RNA polymerase, ada target gen N yang ada di protein nucleocapsid-nya atau memakai protein envelope ya. Ini ORF1AB, ini bagian dari itu atau spike protein. Ya, ini untuk kalian mungkin untuk peralatan harus dipersiapkan itu ya. Ya, untuk ambil sampelnya tentu kita memerlukan virus transport mediumnya ya, VTM yang kualitas bagus, swabnya juga baik ya, punya pipet yang terkalibrasi, mikrotik pipetnya itu yang pakai filter ya,
Jadi ada barriernya, ya vortex, centrifuge ya, kemudian bahan-bahannya semua ada ya. Jadi ini pengambilan spesimen. Ya, spesimennya ini tadi sudah bisa gambarkan, bisa pakai nasofaring swab atau orofaring swab, bisa juga sputum atau BAL ya, broncho alveolar lavage ini jarang ya, karena ini agak invasif ya, tapi bisa. Nah, ini adalah suhu pengiriman ya. Ini bahan pengirimannya. Ya, ini bisa ya. Ini kalian kemarin sudah sebelum masuk aktif ke dalam itu sudah periksa PCR ya kemarin ya, diambil bisa nasofaring ataupun orofaring. Nggih. Sudah ya. Ampun. Ya, ada hasilnya. Ternyata di kalian itu ada yang positif ya, beberapa orang. Ini sudah diberikan hasilnya, memang sudah diberitahu ya, sudah tahu ya. Ya itu nggak ada gejala tapi ternyata positif ya. Oke, mungkin OTG mudah-mudah. Ya, ini transportnya ya. Ini kalian juga melihat kemarin itu dimasukkan ke dalam media transport ya. Jadi kita ada indikator juga ya. Kalau udah berubah warna ini berarti udah nggak bisa digunakan ya. Untuk swabnya ini ada swab untuk orofaring, ada swab untuk nasofaring ya. Jadi tidak dianjurkan memakai swab yang dengan batang lidi atau kayu gitu ya, karena dapat menginaktivasi virus ya dan menghambat reaksi PCR. Sputum bisa juga kalau memang ada sampelnya ya. Oke. Nah, untuk transportasinya ini bisa ya, harus 3 layer ya. Kalau mau ngirim misalnya kita nggak punya laboratorium sendiri untuk urusan PCR, mengirim ke tempat lain, nah, transportasinya harus memperhatikan rantai dingin ya. Jadi jangan sampai melebihi suhu yang diizinkan ya. Jadi kalau kita misalnya kemarin ngirim sampel awal-awal itu kita belum ada laboratorium BSL-2 semua ya, masih semua terpusat di Jakarta ya, masih awal-awal itu Maret ya, 2 Maret awal kita tahu ada pasien COVID, terus akhirnya menyebar ke berbagai kota ya. Akhirnya awal-awal kita belum punya yang pemerintah masih menunjuk Litbangkes saja, jadi semua dikirim ke Jakarta dan itu lama sekali hasilnya ya. Akhirnya dibuat beberapa ini diizinkan boleh memeriksa untuk itu. Nah, jadi kalau dikirim harus dengan triple layer, 3 lapis ya. Seperti apa ya? Jadi lapis yang pertama swabnya dimasukkan VTM, tabungnya pasti sudah dilabel dengan identitas pasien, disegel dengan parafilm supaya nggak tumpah ya. Kemudian lapis kedua ini dimasukkan ya ke plastik klip. Ya, lapis 3 dimasukkan cold box ya. Baru dikirim, ada di situ dry ice ataupun ice pack-nya ya, tergantung seberapa jauh mau dikirim. Ya, untuk tindakan pengambilan swab kemarin kalian sudah mengerti ya. Jadi ada swab Dacron, ada VTM, pasien analisnya pakai APD ya. Kemudian walaupun kita dekat laboratorium BSL-nya tetap kita taruh ice pack-nya ya untuk mengirim supaya tidak rusak. Percuma diambil tahu-tahu rusak ya. Ya, jadi ini tadi prosedur swab nasofaring kalian sudah merasakan sendiri kemarin ya. Jadi kepalanya diekstensikan ya, sekitar 70 derajat, kemudian dimasukkan ya. Sebelumnya tentu operatornya akan melihat ya, menginspeksi lubang hidung apakah ada hambatan di situ, misalnya ada polip atau apa ya tidak diambil di situ ya. Kalau bebas baru diambil ya. Jadi diarahkan mengikuti dinding basis ya, dindingnya itu ke belakang sampai notok ya. Jadi baru diputar sedikit berapa kali, terus kemudian dimasukkan ke VTM ya. Nah, kemudian otomatis dipatahkan swabnya supaya bisa ditutup ya, harus dikasih identitas. Sementara kalau orofaring yang diambil di area sini ya, bagian oral cavity belakang tonsil ya,
sama prosesnya, cuman sebaiknya jangan menyentuh lidah, gigi dan gusi ya. Jadi waktu mengambil maupun mengeluarkannya harus tidak menyentuh bagian-bagian itu ya. Kemudian masukkan TTM. Tetap ini dikasih parafilmnya supaya menghindari tumpah atau bocor, itu membahayakan operator atau orang yang unboxing nanti sampelnya waktu udah ditaruh di lab ya, buka sampel. Nah ini untuk prinsip PCR, nggak ada ekstraksi, kemudian tahap reverse transkripsi ya, baru nanti diamplifikasi, ada primer spesifik yang nanti bisa berikatan di situ, kemudian baru dideteksi. Ya berapa kali, siklus keberapa baru bisa terdeteksi, itu tergantung ya, makanya nanti CT-nya itu ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Nah ini tahap ekstraksi ya, ada pakai spin column ya, ada yang pakai magnetic beads, yaitu ini teknis banget ya, tapi kalian jadi ini yang dikerjakan analis di laboratorium ya. Sebelum di PCR diekstraksi dulu ya, RNA-nya diambil, baru kemudian di PCR di polymerase chain reaction ya, supaya digandakan, diamplifikasi. Ya ini ruang ekstraksi kita ya. Kita pakai di level 3, ini BSC ya, biosafety cabinetnya itu yang ini ya. Nah, di sini ada, kita bisa mengekstraksi dengan manual atau memakai alat ekstraksi otomatis, tapi tetap sampelnya harus di unboxing, dipreparasi dulu. Ini waktu mau melakukan ekstraksi ya. Kemudian untuk reagensnya itu kita membuat reagen master mix ya. Nanti setelah di RNA-nya udah dapat, udah terekstraksi, baru kita campur dengan reagen master mix ini. Ya, jadi waktu ini ada preparasi reagen sendiri ya. Jadi pipettingnya itu, makanya kenapa analisnya dilatih ya. Karena pipetnya kecil-kecil tuh harus benar ya. Ruangannya harus terjaga, jangan sampai ada kontaminasi ya. Ini ruang mixing ya, atau preparasi reagen, ini terpisah dari ruang ekstraksi ya. Ini kalian lihat di sini, analis melakukan ini ada laminar flow, jadi ini di sini tekanannya positif ya, supaya reagennya itu enggak terkontaminasi dari luar, jadi dibuat tekanan positif. Kalau yang ruang ekstraksi itu tekanan negatif ya. Nah ini tahapan proses PCR, mungkin udah belajar juga ya, apakah di mana biomolekuler ya, biologi molekuler, mungkin nanti semester udah lewat mungkin ya, kalian sudah masuk juga itu ya. Jadi ada tahap denaturing ya, pemisahan utas ganda DNA menjadi utas tunggal, kemudian penempelan primernya, kemudian pembentukan utas DNA baru ya. Jadi ada denaturing, annealing, dan extension. Nah, ini ruang PCR-nya, jadi setelah ruang ekstraksi, terus di ruang master mix-nya, kemudian di PCR di sini ya. Nah, ini yang kita baca kurva amplifikasinya ya. Ini CT, ini dari siklus threshold ya. Garis deteksinya di siklus keberapa dia bisa terdeteksi ya, memotong kurva amplifikasi. Nah, ini kalau yang DLSI kita pakai alat Quant Studio 5 dari Real-Time PCR punyanya EBI ya, Applied Biosystem. Nah ini begini nih, kalau total ini misalnya sampel kalian ya, ini semua ada orang-orangnya, ini gambaran grafiknya keseluruhan seperti ini yang dibaca ya. Di situ dilihat. Nah ini kalau tes cepat molekuler, ini juga sebenarnya PCR tapi PCR yang TCM yang cepat ya. Nah, ini salah satu mereknya GenExpert, walaupun ada TCM yang lain ya. Jadi ini saya nggak usah terlalu jadi ini lebih cepat dibanding yang PCR, RT-PCR ya. Ya ini cara memasukkan cartridge-nya ya. Ya dia cuma pakai 2 target gen ya, nanti seperti itu. Ini dulunya CM GenExpert ini dipakai untuk pemisahan TB ya. Terus begitu ada COVID, dibuatlah reagen cartridge-nya untuk COVID, terus diizinkan oleh FDA itu, tapi yang emergency use ya, artinya izinnya karena memang emergency. Harusnya kalau itu lama ya, proses izinnya diuji.
Ya, jadi ini kalau lihat ya perbandingan ya dari PCR atau tes cepat molekuler PCR. Di PCR itu ada yang rapid juga ya, rapid PCR itu ya ini lagi tes cepat molekulernya. Kemudian rapid tes antigen, rapid tes antibody, ini perbandingannya. Nah, ini metodenya molekular, kalau ini serologi antigen, ini serologi antibody. Sampelnya PCR itu sama dengan rapid tes antigen memakai swab ya, swab nasofaring, orofaring tadi ya. Tapi selain swab juga bisa tadi sputum ya. Kalau rapid test antibody sampelnya darah, nah ini APD-nya, sarana prasarana minimalnya. Kalau PCR TCM dia harus ada BSL-2 dan punya biosafety kabinet 2A. Kalau SDM-nya pelatihan khusus ya. Kalau yang rapid test ini ya standar analis aja ya. Waktu kerja PCR ini bisa lebih kurang 4-6 jam tergantung alatnya. Kalau yang PCR yang rapid PCR ya bisa lebih kurang 1 jam ya. Yang terakhir malah ada yang hitungan menit, beda merek ya. Rapid antigen hampir sama 20 menit di luar waktu untuk swab ya, pengerjaan proses waktu mengerjakan di device kasetnya itu ya. Ya, waktu pengambilan ini yang kita perhatikan ya. PCR itu tanpa gejala sebelum atau sudah ada gejala masih bisa untuk waktu tertentu ya. Atau antigen ini di awal-awal ya. Berikan waktu kontak maksimal 7 hari sebelumnya. Kalau yang antibody setelah timbul gejala lebih baik berikan waktu kontak minimal 7 hari sebelumnya. Ya. Jadi menunggu sampai terbentuk antibody ya. Kalau lebih cepat, jadi nanti bisa negatif palsu. Ya itu tadi ya metode pemeriksaan COVID antara lain deteksi antibody, deteksi antigen, deteksi RNA. Yang PCR merupakan gold standar untuk saat ini ya. Dan untuk pemeriksaan ini memerlukan SDM, sarana dan prasarana yang memadai dan dipersyaratkan. Itu saja untuk PCR pas setengah jam ya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Saya kasih waktu 5 menit kalau mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya? Kalau enggak saya sampun cukup jelas, Tante. Baik. Nah, saya izin untuk ini ya, sosialisasi vaksinasi. Ini terkait Pengmas ya, pengabdian masyarakat yang kita ajukan ke UNUSA. Ya, salah satunya adalah mensosialisasikan vaksinasi ini ya. Saya share screen lagi. Vaksinasi COVID. Sebentar ya. Ya, ini saya mengusulkan pengabdian masyarakat ini berdua dengan Dokter Nutrisya ya. Jadi mungkin sebagian dari kalian kemarin difasilitasi untuk pemeriksaan prevaksinasi dan juga 14 hari setelah vaksinasi kedua ya. Kemarin sudah ada yang ikut beberapa orang ya. Itu jadi kita mau lihat sebenarnya kemarin apakah nanti bagaimana respon imunnya ya. Apakah sudah terbentuk antibodi yang netralisasi yang bisa dianggap protektif untuk COVID-19 ya. Jadi mungkin juga kali ini sudah banyak terinformasi apalagi mahasiswa kedokteran apa itu vaksinasi, bagaimana vaksinnya ya. Tapi nggak apa-apa kita refresh saja lagi ya. Jadi kalau vaksinasi ya, apa vaksinasi itu ya ini kalau menurut Kemenkes 2020 ya, Kemenkes 2020 jadi adalah upaya ya proses dalam tubuh supaya orang itu bisa menjadi kebal atau terlindungi ya dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar ya dengan penyakit tersebut maka kita bisa melindungi diri ya. Jadi kita nggak sakit, kalaupun sakit hanya sakit ringan gitu ya. Sementara vaksinnya sendiri itu adalah produk biologi ya. Ya antigennya bisa berupa ya tadi ya kalau untuk COVID tentu bagian dari virusnya ya. Diolah sedemikian rupa virusnya bisa diinaktifkan atau bagian dari virus. Ada beberapa nanti di belakang saya jelaskan ya. Jadi
bila itu diberikan akan diharapkan bisa menimbulkan kekebalan spesifik ya secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ini kalau jadi vaksinnya bisa vaksin apa aja, vaksin COVID-19, vaksin meningitis, vaksin ya kalian tahu lah beberapa jenis vaksinnya, vaksin influenza, ada vaksin ya tergantung tujuannya untuk memberikan apa, merangsang tubuh untuk membuat apa, bisa membuat antibodi ya untuk terhadap penyakit tertentu itu. Jadi bagaimana vaksin itu melindungi kita? Ya, jadi merangsang pembentuk antibodi untuk melawan penyakit tertentu. Kemudian vaksin yang diberikan pada kelompok ini akan memberikan herd immunity ya. Apa itu herd immunity ya? Jadi kalau kita udah ada dapat herd immunity itu bisa melindungi kelompok rentan yang bukan menjadi sasaran vaksinasi. Ya ini tadi ya dengan cakupan yang tinggi dan merata ya. Jadi kalau herd immunity kekebalan kelompok itu berarti situasi di mana sebagian besar masyarakat itu terlindungi ya, sehingga apa? Jadi indirect effect sebenarnya ya, karena sebenarnya dia nggak divaksinasi tapi karena sudah terbentuk komunitas ya, herd immunity kekebalan kelompok orang-orang yang tidak menjadi sasaran vaksinasi ini dan orang-orang ini rentan sebenarnya ya itu terlindungi juga. Nah, ini dapat dicapai jika cakupan vaksinasinya kita itu tinggi dan merata ya, makanya ada program pemerintah untuk vaksinasi ini jadi jatuhnya wajib ya. Oke, ya untuk COVID-19 ini tadi sudah kita lewati ya. Nah, ini struktur virus SARS-CoV-2-nya ya tadi sudah juga saya sebutkan ya. Jadi dia masuk ke situ. Nah, tujuan vaksinasi COVID ini tentu saja pertama mengurangi transmisi ya, penularan COVID ya, dan juga menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Tadi kita udah lihat datanya sampai 25 Maret sudah 39.900 ya, hampir 40.000 orang yang meninggal karena COVID. Ya, bagi sebagian masyarakat yang nggak percaya, ya karena belum mengalami sendiri ya. Nauzubillah, jangan sampai kita ini ya menjadi bagian yang sekian persen gitu ya. Amin. Amin. Ya, kemudian yang ketiga tujuannya tentu mencapai tadi yang herd immunity ini ya. Kemudian melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ini ya. Nah ini vaksin yang masuk ke Indonesia yang udah kita awal-awal itu Sinovac ini ya. Jadi Sinovac ini tipe atau platformnya adalah vaksin yang inactivated virus ya. Di setting ini ada penelitian uji fase 3-nya yang dilakukan di Indonesia, dianggap aman gitu ya. Kalau di kita kemarin keluarnya efikasinya 65% ya, ini mungkin di luar negeri, lain tempat ya. Selain itu platform lain, merek lain ini Sinopharm, juga inactivated virus. Nah kalau AstraZeneca yang baru masuk ini dia memakai adenovirus vector ya, dipakai infektor, ada bagian yang dimasukkan ke situ. Kalau Pfizer dia pakai mRNA ya, merek Moderna juga mRNA. Di penelitiannya ini dianggap aman ya, efikasinya ini persentasenya masing-masing ya. Ini mungkin penelitian-penelitian dari beberapa sumber ya. Jadi penyimpanannya bagaimana? Ini masa pakainya berapa lama, ini ada di sini ya. Sinovac sampai 3 tahun, Sinopharm 1 sampai 2 tahun ya. AstraZeneca ini cepat 60 hari ya, tergantung platformnya apa ya. Kapasitas produksi 2021 ini 600 juta dosis. Ini kita membeli kan, mengekspor vaksin Nusantaranya dulu, vaksin merah putih itu jadi bagaimana kita masih menunggu ya. Tapi sementara ini kita mengimpor, sudah membeli ya. Ya kita beli itu ada beberapa jenis ya. Kemarin kita beli AstraZeneca juga ya. Ini kemampuan kapasitas produksi di dunia ya. Kita mengambil berapa juta ya untuk pemerintah ya. Nah ini dia jumlah kebutuhan vaksin yang dihitung Kemkes ya. Jadi ada prioritas siapa duluan ya nanti ya. Awal itu petugas kesehatan ini dianggarkan 1,3 juta ini ya. Kemudian petugas publik
Ya, termasuk ada lansia juga di sini, kemudian masyarakat rentan, kemudian masyarakat lainnya, ya. Ya itu. Jadi ada Permenkesnya ya, nomor 10 tahun 2021. Ini prioritas kelompok penerima vaksin. Satu yang paling diprioritaskan adalah tenaga kesehatan, ya. Untuk asisten tenaga kesehatan itu kenapa kalian yang dokter muda ini juga dihitung ya sebagai asisten tenaga kesehatan juga ya, karena akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau kitanya nggak terlindungi, nanti siapa yang merawat pasien, siapa yang menanggulangi, memberikan terapi atau merawat ya. Kemudian prioritas kedua masyarakat lanjut usia dan tenaga petugas pelayanan publik ya. Ya, ini masyarakat rentan, masyarakat lain tadi sudah ya. Kemudian bagaimana kontraindikasi vaksinasi ini ya? Kalau yang rekomendasinya PAPDI ya, ini Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, terakhir 18 Maret 2021 ini, mereka mengeluarkan rekomendasi yang tidak layak divaksinasi. Untuk ini adalah orang-orang yang punya reaksi alergi ya, terutama anafilaksis dan reaksi alergi berat. Kemudian yang infeksi akut, kemudian orang-orang dengan imunodefisiensi primer ya. Kalau menurut CDC, Central Center Disease yang ini ya, Amerika ini CDC, itu kontraindikasi vaksin COVID-19 adalah sama ya, reaksi alergi berat setelah pemberian vaksin COVID-19 sebelumnya. Jadi kita ininya kan dua kali pemberian ya. Reaksi yang kedua adalah reaksi alergi akut pada pemberian vaksin sebelumnya atau telah diketahui adanya alergi pada komponen vaksin. Nah, ini ada yang disebut KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi COVID ya. Yang penyebab reaksi KIPI ini bisa antigen yang terkandung dalam vaksin atau komponen vaksinnya ya, bahan pembantunya, stabil, pengawet seperti itu. Apa saja jenis reaksi alerginya? Ini sebagian dari kalian yang angkatan 2019 sudah vaksinasi ya. Apa ada efek samping? Ada KIPI-nya? Ada yang mengalami KIPI? Ya, ada dokter, alhamdulillah. Ada. Nah, yang belum ini angkatan 2020 ya. Mungkin di sini ada yang belum yang kemarin diikutkan untuk lihat nanti antibody IgG, anti RBD-nya itu yang spesifik itu nanti dilihat 14 hari setelah vaksinasi kedua harap melapor ya supaya diambil lagi untuk dilihat apakah sudah terbentuk antibody neutralisasi ya, sudah seberapa. Kita kepengen tahu karena ini memang masih baru, banyak penelitiannya ke sana. Ya. Jadi macam KIPI-nya ini reaksi lokal, dia nyeri, kemerahan, bengkak, ada rasa sakit bekas suntikan gitu ya. Ada yang terjadi selulitis ya. Kalau saya kemarin vaksinasi cuman terasa sakit saja ya, tapi nggak apa-apa alhamdulillah. Nggak sampai ras. Teman saya sejawat ada yang sampai nyeri ada yang seperti apa ya, tangannya jadi sakit, sukar digerakkan, ada yang juga seperti itu ya. Jadi habis vaksin itu tangannya jangan banyak-banyak dipakai buat kerja. Yang bisa pilih tangan yang nggak aktif yang kiri atau ya tadi banyak lah ya, beda-beda tiap orang tapi umumnya ringan ya. Kemudian reaksi sistemik ya bisa demam ya, karena tergantung tipe yang dimasukkan itu kan antigen, tentu dia merangsang tubuh ya untuk merespon, tergantung orangnya juga ya. Jadi bisa demam, bisa mialgia, atralgia, sakit kepala ya. Jadi antisipasinya ini kita diminta minum lebih banyak, pakai yang nyaman, kompres dingin kalau memang ada bengkak tadi ya, beri obat analgetik ataupun anti demam ya, paracetamol ya. Reaksi lain bisa reaksi yang alergi ringan, tadi kalau alergi berat itu nanti jadi kontraindikasi untuk pemberian kedua ya. Kemudian reaksi anafilaksis, orangnya bisa sinkop atau pingsan ya. Ini ada dokumen dari tentang beberapa yang boleh ya, orang dengan beberapa kondisi ya, ada underlying conditionnya yang boleh menerima ya, tapi
harus kalau di kita sih harus konsultasi dengan dokternya masing-masing dulu ya. Dokternya menyatakan aman boleh vaksin baru kita vaksin ya. Awal-awal untuk yang ibu menyusui waktu Sinovac itu belum diperbolehkan, kemudian setelah itu boleh ada edaran boleh ya, boleh. Ya dilihat karena penelitiannya waktu itu belum fully selesai ya. Kemudian yang orang dewasa ini yang 18 tahun. Kalau kita di Indonesia dibatasi 18 tahun sampai 50 tahun awal-awal itu ya. Jadi kemudian di fase berikutnya akhirnya lansia diizinkan oleh Balai POM ya untuk mendapat vaksin. Ya, ini tadi sudah sama mirip ya kontraindikasinya itu alergi berat ya dengan komponen vaksin pertama. Jadi kalau kita nanti platformnya kita itu vaksinasi pertama, kemudian suruh datang lagi setelah 14 hari, baru vaksinasi kedua ya. Kalau untuk lansia, vaksinasi pertama, untuk vaksinasi keduanya 28 hari, agak dipanjangkan ya untuk vaksinasi keduanya. Kalau kita masih umur-umur yang bukan lansia, 18 sampai 50 tahun, vaksinasi keduanya setelah 14 hari. Nanti pemeriksaan yang untuk ikut difasilitasi untuk tahu berapa kadar antibodi netralisasinya yang protektif itu 14 hari setelah vaksin kedua ya, kita mengukurnya di situ. Ya ini, jadi untuk habis vaksin tuh biasanya disuruh tunggu 30 menit ya, jangan pulang, disuruh tunggu duduk di tempat kita vaksin tadi untuk melihat ini ya apa ada kejadian-kejadian yang harus segera ditangani ya. Jadi itu 30 menit itu yang harus betul-betul diobservasi ya. Ya ini beberapa ya sudah saya terangkan. Ya ini sampai berapa lama dia bertahan? Ini masih belum ada penelitiannya ya, belum tahu ya. Apakah efektif sampai berapa lama? Apa 3 bulan sudah hilang lagi? Apa masih bertahan berapa bulan? Ini diikuti masih ya, karena ini memang masih baru. Nah, ini tadi vaksin platform ya, gambarannya seperti itu. Ada yang inactivated virus, ada yang hidup virusnya tapi dilemahkan, ya, live attenuated virus ya. Ada yang ngambil dari viral protein subunitnya yang diambil atau ngambilnya dari mRNA-nya ya, messenger RNA atau mengambil ya ada beberapa macam lah platformnya. Ini jadi kalau kita prinsipnya gini, bagaimana bisa menghilangkan viralnya ini ya ini terbentuk antibodi yang menetralisasi ya. Jadi misalnya menyuntikkan ini akan mengaktifasi APC ya, dia mengaktifkan B cell. B cell ini nanti akan membentuk plasma sel. Nah, ini yang menjadi antibodi ya, antibodi yang bersifat netralisir ya. Nanti juga sebagian akan menjadi memori B cell. Inilah yang nanti waktu kita sudah divaksinasi misalnya ini memori ini yang dipanggil kembali waktu kita misalnya terpapar, terpajang lagi sama virusnya seperti itu ya. Nah dengan adanya antibodi ini nanti jadi kalau masuk lagi virusnya kan tadi mau masuk ke reseptor S2, nah ini langsung ditangkap sama antibodi yang bersifat netralisir, jadi dia nggak bisa masuk ke sel hostnya ya, sel tubuh. Ya ini ya, jadi ada antibodi yang spesifik ya. Jadi yang kita pakai kemarin bukan yang IgG, IgM biasa yang untuk diagnostik kemarin awal-awal itu ya. Ini agak spesifik karena di bagian protein S-nya itu ada yang kita sebut RBD ya, receptor binding domain, itu yang betul-betul berdekatan dengan virusnya tadi ya. Nah, itu jadi yang SRBD ini bisa mengikat virus dan bisa menetralisir virus. Kalau yang antigen yang antibodi yang S jenis lainnya itu bisa mengikat virusnya, tapi apakah dia bisa menetralisir atau tidak itu masih plus minus ya. Kalau yang pakai nukleokapsid ini antibodi yang ini N ini nggak bisa ya, seperti itu. Jadi ini ya seperti itu keterangan ini kita mau lihat nanti. Ini ada penelitian
tapi masih berapa orang yang pernah diteliti oleh tahun 2020 ya, bagaimana efek dari inactivated vaksin ya melawan SARS-CoV-2 dan on safety and immunogenicity outcome ya. Kita lihat di sini ternyata 14 hari respon setelah second dose ya, terakhirnya itu ternyata memberikan respon yang cukup baik. Yang ini yang neutralisasi antibody ini cukup bagus ya. Ya, udah sampai di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti yang belum vaksin mohon nanti jika vaksin melapor ke kontak person yang siapa kemarin yang beri Mas Agung ya. Ada salah satu dari kalian yang kemarin Mbak Edga ya kemarin yang dimintai nanti teman-teman yang kemarin ikut dalam fasilitasi Pengmas ini ada berapa orang yang kita ikutkan ya. Kita mau melihat 14 hari setelah vaksinasi kedua apakah memang sudah terbentuk IgG anti SRBD-nya ya. Baik, demikian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini pas waktunya sebentar lagi 5 menit Dr. Dani yang masuk. Ya, bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ada 5 menit lagi. Ini kalau sesuai jam saya dengan kalian 11:45. Baik. Kalau tidak ada, ya kalau begitu saya izin ini ya. Ya sebelum saya mengucapkan terima kasih atas atensi adik-adik semua. Selamat menjadi dokter muda yang menjalankan aktivitas di rumah sakit. Tolong tetap berhati-hati ya. Tetap harus menjalankan protokol kesehatan, harus sering cuci tangan ya, 5 moment-nya dilihat. Kemarin sudah masuk dari PPI, sudah hari pertama siang jam 11 itu kalian sudah di briefing ya. Pertama yang masuk ke dalam lingkungan rumah sakit bertemu dengan pasien ya. Jadi tolong perhatikan ya. Walaupun kalian muda, jangan merasa nggak apa-apa, ini saya masih muda, ini paling kebal atau OTG, kalaupun kena ya nggak, jangan ya, tetap kehati-hatian itu perlu ya, kita nggak tahu ya, beberapa dari yang ini, bukan saya menakut-nakuti, tapi prinsip kehati-hatian itu penting ya, jangan sampai kita masuk di dalam yang sekian persen, tetap harus hati-hati, tapi tetap optimis, semangat ya, insya Allah memang menurun yang masuk di RS itu, sudah banyak menurun permintaan PCR-nya pun kita lebih banyak dari rawat jalan ya, orang-orang yang mungkin mau memeriksakan karena perjalanan dan lain sebagainya. Untuk ruangan kita sih dulu kita menyediakan beberapa ruangan kita rubah untuk menjadi pasien COVID, tapi sekarang sudah mulai dikembalikan ke fungsinya semula untuk rawat inap biasa. Jadi insya Allah sudah lebih menurun, tapi tetap harus hati-hati. Ya sekali lagi ini apakah karena tracing kita yang menurun, jadi kita nggak ini dulu tracingnya ya, faktor T-nya, tracing, test, treatment itu kan 3T-nya. Kalau 3M-nya ya menjaga jarak, mencuci tangan ya, kemudian memakai masker itu ya, itu harus dilakukan tetap. Ditambah lagi ada berapa M, kalau PTI kemarin 10 M ya, karena nggak dapat dari IPCN-nya ya, Ibu Ani Mukhalifah mungkin dan teman-teman. Ya, jadi tolong diingat-ingat ya, selama di rumah sakit tetap harus selalu rajin cuci tangan dan pakai masker, pakai APD. Ikuti semua protokol kesehatan, prosedur operasional di rumah sakit ya. Selamat untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin ya. Ya, sudah. Oke.